Ditinggal PKS, Nasdem dan PKB, Anies Baswedan kini dilirik oleh Hasto Kristianto dari PDIP. Ya, tentu saja ini sebagai untuk melawan Koalisi Indonesia Maju yang diusung Prabowo Subianto. Tentu karena di dalamnya ada Joko Widodo. Hasto. Kalau misalnya Anies ditinggalkan PKS, Pak, apakah PDIP mempertimbangkan Anies untuk? Ya, ini kan baru sinyalemen. Ya, faktanya kan juga belum terjadi. Sehingga kami terus mencermati hal tersebut dan terus berdialog agar di Jakarta tersajikan kontestasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi Anies cocok sama PDIP, Mas, di DKI? Ya, gaya bicaranya ya menarik, dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta, termasuk Pak Andika, jangan lupa itu beliau juga diusulkan di Jakarta. Ya, itulah Hasto Kristianto yang mengatakan akan pasang badan Anies Baswedan bila PKS meninggalkan Anies Baswedan. Tentu saja ya PDIP kalau sendirian ya tetap juga ya percuma saja. Meskipun mendukung Anies Baswedan tetap tidak bisa memajukan calon di Pilkada Jakarta dikarenakan PDIP hanya 15 kursi. Demikian juga disampaikan oleh politisi PDIP lain yakni Arya Bima Seno yang mengatakan bahwa akan menolak skenario kotak kosong. Kosong di dalam Pilgub Jakarta, dan dari situlah PDI Perjuangan hari ini menimbang betul opsi-opsi yang ada agar dapat memunculkan nama terbaik dari yang kami miliki. Termasuk nama-nama lain juga dari internal, ada banyak nama stok yang muncul termasuk misalnya Pak Aswar Anas, Bu Risma, Pak Nadiem Makarim, bahkan dari KPU. Kenapa kalau misalnya punya nama-nama seperti Risma hari ini, Azwar Anas dan juga Andika Perkasa, kenapa kok malah mau mengusung Anies Baswedan? Ini sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal. Padahal PDIP punya calon yang nama-nama yang besar. PKS pun mengakui kalau diajak Golkar untuk berkoalisi di Pilgub Jakarta, dan ini adalah juru bicara PKS. Tapi bahwa PKS mendapatkan tawaran dari Pak Ridwan Kamil dari Golkar sudah pernah disampaikan memang. Ya, sudah pernah disampaikan itu sebelum keputusan pasangan aman itu disampaikan. Sudah lama, itu tawaran itu udah sangat lama sebenarnya sebelum pasangan aman itu dideklarasikan. Khalid juga mengatakan sejak 4 Agustus lalu partainya sudah membuka peluang untuk bersama dengan kader dan Koalisi Indonesia Maju untuk bekerja sama di Pilkada Jakarta. Ia berdalih Anies Baswedan tak kunjung memberikan kepastian apakah menerima Sohibul Iman untuk menjadi wakil. Itulah alasan PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, memang dikarenakan Anies Baswedan diberikan tugas untuk menambah 4 kursi, namun demikian tidak bisa ya mendapatkan 4 kursi itu. Dia 40 hari mencari tiket supaya lengkap 22 kursi, memang sampai saat ini belum tercukupi ya. Belum tercukupi SK ya. PKS untuk mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ternyata masih jomblo, belum ada pasangan, sehingga kami harus sampaikan karena kami melihat ada gelagat bahwa ini tidak bisa berlayar, maka kami harus sampaikan opsi untuk mencari pilihan lain terkait dengan calon pasangan. Tentu itu dibahas di PKS dan kami bangun komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ada. Sehingga saya harus sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, komunikasi salah satunya dengan Kim itu kami lakukan supaya Jakarta memiliki calon gubernur yang terbaik yang bisa memberikan solusi kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Jakarta. Jadi kami sekali lagi sudah berikhtiar semaksimal mungkin berkomunikasi. Presiden PKN sudah komunikasi langsung dengan Pak Surya Paloh, dengan Cak Imin, dan juga berusaha kami dengan PDIP, tetapi karena tidak kunjung juga surat keputusan itu turun, maka opsi yang lain yang akan kami pertimbangkan untuk di Jakarta.
Ya itulah dari PKS yang mengatakan bahwa sudah memberikan tenggat waktu kepada Anies Baswedan selama 40 hari diminta untuk menambahkan 4 kursi di DPRD Jakarta. Namun demikian tidak terpenuhi, oleh karenanya PKS memilih opsi lain, yakni apabila Anies gagal tentu akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Hasto juga menanggapi terkait isu di mana ada upaya untuk menjegal Anies di Pilgub Jakarta. Tentu saja PDIP akan berusaha agar Jakarta tidak melawan kota kosong, yakni Koalisi Indonesia Maju jangan sampai melawan kota kosong. Menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan, dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Nah, karena itulah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat berlangsung dengan sehat dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun. Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus berpotensi menjegal langkah Anies Baswedan. Dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya. Ya, itulah Anies Baswedan yang masih percaya diri kalau dari partai-partai akan tetap mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Namun demikian, Hasto Kristianto mengatakan bahwa akan ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Oleh karenanya PDIP atau Hasto barangkali akan membela Anies Baswedan atau pasang badan. Kabar soal Anies Baswedan ditinggalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga disampaikan oleh pengamat politik Ujang Komarudin yang meyakini bahwa PKS akan meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilkada Jakarta. Saya lihat ada 3 indikasi ya. Bisa saja PKS itu berubah haluan. Kalau bahasanya Mbak Sira meninggalkan, nggak tahu. Kalau saya bahasanya berubah haluan. Pertama, PKS di beberapa wilayah, di Sumut, di Jawa Timur, di Banten, itu kan mendukung juga Koalisi Indonesia Maju. Satu. Yang kedua, Presiden PKS ketika harlah PBNU, harlah PKB, ada kode-kode mengatakan ajak-ajak dong ke pemerintahan, ya. Jangan Nasdem dan PKB saja. Yang ketiga, ada indikasi di Sumatera Utara ketika Edi Rahman Edi diberikan mandat ya untuk membangun koalisi kan tidak memenuhi ya tenggat waktu, sehingga dukungan itu diberikan kepada Bobi. Nah, ini kan terjadi di DKI Jakarta juga, bahwa Anies diberikan tenggat waktu 40 hari dan itu habis di tanggal 4 Agustus. Jadi ya dalam konteks itu saya melihat ada ruang, ada argumentasi, ada pembenaran bagi PKS untuk bisa katakanlah ya berubah haluan. Dalam konteks itu ya tidak bisa disalahkan juga. Karena memang Pak Anies sudah diberikan kesempatan 40 hari untuk membangun koalisi, menambah 4 kursi gitu. Nah, dalam konteks tidak ketemu itulah ada contoh ya, ada jurisprudensi kalau bahasa saya di Sumut. Sehingga saya meyakini ya PKS itu ya kalau saya analisa bisa jadi gitu ya akan bergabung ke KIM Plus. Saya katakan seperti itu. Dan hanya menunggu waktu saja. Saya melihat iya, karena tadi dalam konteks 3 indikasi ini saya menganalisa kemungkinan besar PKS ya kan begini, kalau PKS bergabung dengan PDIP apa untungnya? Ketika misalkan Rano Karno disebut-sebut sebagai calon wakil gubernurnya Anies, PKS tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan PKS menjadi partai pemenang di daerah khusus Jakarta. Nah, dalam konteks itu merugi. Oleh karena itu kita kan bicara politik, kita kan ingin menang. Pasti akan dikalkulasi dengan rasionalitas dan objektif kekuatan dan kelemahan masing-masing ya kandidat. Nah, Anies ini kalau dianggap mohon maaf gitu ya tidak memenuhi syarat tadi atau dalam tanda petik tidak menguntungkan bagi partai politik ya pasti akan berubah. Apapun. Itulah pengamat politik Ujang Komarudin yang mengatakan bahwa apabila Anies Baswedan diget oleh PDIP dan akan disandingkan dengan Rano Karno, maka PKS pun tidak mendapatkan apa-apa, maka lebih baik secara logika dan akal sehat tetap akan memilih Koalisi Indonesia Maju. Di sana ada tawaran menjadi menteri, paling tidak ada kabinetnya di sana. Dengan demikian maka meskipun nanti tidak mendapatkan gubernur ataupun wakil gubernur dari PKS, itu ada jaminan untuk bisa mendapatkan kursi kabinet di Koalisi Indonesia Maju. Bukan begitu, bro?
Sementara Golkar sendiri memprediksi akan ada calon wakil gubernur dari Golkar, yakni Yusuf Hamka atau Babah Alun, yang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Jadi mungkin bisa jadi ya nama Yusuf Hamka bisa dibicarakan di dalam pembicaraan. Kan partai-partai politik yang lain nanti juga akan mengusung kan. Kemarin disebut-sebut juga kalau untuk Pilkada Jakarta PSI menyebut nama Pak Kaisang gitu ya. Terus apakah mau jadi calon gubernur atau mau calon wakil gubernur. Kemudian PAN itu pernah menyebutkan siapa Ibu Zita gitu ya. Nah nanti di Gerindra kan juga bisa juga nama-nama lain muncul, ada Riza Patria, ada Budi Jiwandono dan seterusnya gitu. Nah nanti juga termasuk kalau ada partai politik yang selama ini berada di luar KIM dan kemudian bergabung, ya mereka mengusulkan nama-nama itu juga termasuk yang nanti akan dibicarakan bersama. Ya, itulah pernyataan dari Golkar yang mengatakan bahwa Golkar pun akan menyiapkan calon wakil Ridwan Kamil ya, di mana PSI ada Kaisang, di PAN ada Zita Anjani, dan di Gerindra ada ya tokoh-tokoh yang lainnya.